Mungkin ke depan, Pak. Silakan Pak Tor. Jadi, rakyat harus lebih depan dari wakil rakyat. Bercanda, Pak. Maksud saya itu bertugas menyampaikan program KPU dan itu ada di sana. Nggak terlihat kalau sambil duduk. Baik, terima kasih Pak Iip, Maipatul Hoiri, Bu Nunung, dan pimpinan serta jajaran KPU serta Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Iip sudah mengawali pentingnya rakyat menggunakan hak pilihnya. Kenapa demikian? Ini berawal dari rundingan para founding fathers lah ceritanya. Ada 3 orang founding fathers dalam satu ruangan, ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Sahril. Nah, ada yang mengatakan bentuk negara apa nih yang akan kita merdekakan? Mohon maaf para sesepuh, bukan sok tahu, tetapi saya ingin memberikan mengulas kembali terutama kepada yang lebih muda. Jadi bentuk negara apa yang ingin dibentuk atau dimerdekakan ini? Kemudian seorang lainnya mengatakan kerajaan. Terus kata Bung Karno, siapa rajanya? Terus mereka menjawab, ya Bung rajanya. Nah, tapi kemudian Bung Karno tidak setuju dan kemudian mengatakan kita akan membentuk sebuah republik. Nah, dari situlah maka kemudian bergulir upaya-upaya untuk memerdekakan sebuah republik yang kemudian kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari republik itu apa? Konsekuensinya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Berbeda kalau kerajaan, kedaulatan yang berdaulat ya raja. Tetapi karena yang dipilih adalah republik, maka kedaulatan ada di tangan kita semua, Bapak Ibu. Kedaulatan itu ada di tangan kita. Dan wakil rakyat itu mewakili kita. Itulah kenapa acara ini sangat penting. Itulah kenapa menggunakan hak pilih juga penting. Karena kitalah yang pemilik kedaulatan sesungguhnya. Dan karena tidak mungkin melakukan demokrasi langsung, maka kedaulatan itu dititipkan kepada orang-orang atau tokoh-tokoh yang dipercaya akan amanah, akan pro rakyat, akan memperjuangkan nasib rakyat. Ya, maka muncullah orang-orang seperti Pak Iip, Pak Haji Iip, dan ada 550 anggota DPR di Senayan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kenapa acara ini penting? Kenapa menggunakan pemilihan itu hak pilih juga penting? Karena kitalah yang berdaulat sebagai rakyat. Gitu. Nah masuk ke pemilu 2024. Nah ada beberapa tantangan pemilu serentak 2024 yang telah dilihat oleh KPU. Pertama, karena pemilu serentak jelas banyak sekali beban, berat sekali bebannya, gitu ya. Nah ini pengalaman di pemilu 2019 di mana banyak sekali panitia ad hoc yang menjadi korban. Tentu ini tidak boleh terulang lagi, gitu. Kemudian yang kedua, maraknya disinformasi dan hoax. Tadi sudah diulangi, sudah diawali dengan adanya cebong dan kampret, gitu ya. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi politik identitas, hoax, disinformasi itu masih mengancam pemilu 2024. Karena itu kita semua harus tetap waspada, kita semua tidak boleh termakan oleh hoax, itu karena ada penelitian mayoritas sosmed itu hoax, ya. Fitnah, berita burung dan lain sebagainya. Kemudian tantangan lainnya adalah maraknya politik uang. Nah ini, politik uang itu akan selalu ada dalam masyarakat yang memang katakanlah belum begitu sejahtera. Itu tantangan pemilu 2024 yang dihadapi tidak hanya tentu saja oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh peserta, kemudian juga oleh pemilih semuanya. Nah, money politik itu harus tetap dihilangkan gitu. Dan kalau di pemilu-pemilu lalu kita memakai jargon terima uangnya, jangan pilih orangnya, maka di pemilu 2024 jargon itu jangan dipakai lagi. Jargon yang harus dipakai adalah tolak uangnya, jangan pilih orangnya. Tolak uangnya, jangan pilih orangnya. Karena kalau sudah diterima uangnya, nanti kan banyak sekali Bapak Ibu yang taat beragama gitu kan sudah diberi kebaikan, masa kita nggak membalas gitu. Nah itu kan bahaya seperti itu. Jadi sebaiknya
mulai sekarang tolak uangnya, jangan pilih orang. Itu jargon yang harus dipegang mulai sekarang. Kemudian tantangan lainnya COVID ya. Semoga COVID-19 sudah tidak ada, tetapi tentu saja kewaspadaan harus tetap ada ya, bahwa COVID itu bisa saja tiba-tiba merebak kembali. Kemudian tadi politik identitas, SARA itu masih kental ya. Politik identitas itu memang tidak bisa sama sekali dihilangkan dari kita. Kenapa? Karena masyarakat kita kan masyarakat religius, ya kan? Dan sebenarnya politik identitas itu bisa menjadi kekuatan sebenarnya kalau politik identitas itu digunakan, dimanfaatkan secara baik. Kata Bung Karno dalam satu kesempatan, kalau Anda ingin ajaran-ajaran Islam menjadi undang-undang di Republik ini, perjuangkan, masuklah ke DPR. Begitu juga dia katakan kepada non-Muslim, kalau Anda ingin ajaran-ajaran Katolik, Kristen mewarnai ya, undang-undang di Republik ini, ya perjuangkan di pemilu. Itu sama. Artinya apa? Artinya politik identitas itu memang tidak bisa atau tidak mungkin lepas, karena itu menjadi baju kita semua. Masing-masing punya identitas sendiri-sendiri. Cuman masalahnya bagaimana memperlakukan identitas itu. Kemudian tantangan berikutnya bencana alam, tentu ya. KPU sudah menentukan 14 Februari dan kita tahu bulan-bulan Februari itu bulan-bulan bencana. Sering kali menjadi bulan-bulan bencana karena masih musim hujan, tanah labil dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, ada beberapa contoh permasalahan. Pertama, tadi sudah disinggung oleh menurut tentang daftar pemilih yang tidak akurat. Ya, dulu saya juga sering kritik KPU. KPU tidak pernah sukses membuat daftar pemilih yang akurat. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, daftar pemilih itu memang akan selalu tidak akurat. Kenapa? Karena data pemilih itu akan selalu di belakang dari fakta. Ada yang meninggal lupa dicatatkan, ada yang menikah sebelum 17 tahun lupa dicatatkan. Akhirnya data pemilih jadi kacau, tidak sesuai dengan fakta. Akan selalu seperti itu. Belum lagi dengan keharusan KPU itu mengambil data dari DP4 dari Dukcapil ya Bu. Nah, setiap mau pemilu, di pemilu sebelumnya KPU sudah melakukan coklit, sudah harmonisasi atau apa itu namanya? Ya itu. Tapi kemudian pemilu berikutnya harus mengambil di Dukcapil lagi, memasukkan lagi ke dalam data pemilih. Jadi akan terkooptasi kembali, akan tercemar kembali dengan data yang sebelumnya sebenarnya sudah dicoklit itu gitu oleh KPU. Tapi itu kan peraturan undang-undang, berarti memang akan selalu terulang seperti itu. Data orang meninggal yang sebelumnya sudah dihapus oleh KPU di pemilu lalu, kok muncul lagi gitu. Pemilu berikutnya, kok muncul lagi. Nah itu karena aturannya memang KPU harus mengambil data pemilih itu dari Dukcapil. Baik, selanjutnya adalah dari sini dulu ya. Orang yang dicatut namanya dalam keanggotaan parpol. Ini selalu terjadi dan juga terjadi kemarin ya Bu. Banyak orang yang dicatut namanya dan masuk ke dalam keanggotaan parpol. Bahkan anggota KPU banyak kan, atau staf-staf di KPU banyak yang tiba-tiba muncul gitu di SIPOL itu. Apa itu SIPOL? Sistem Informasi Partai Politik. Jadi mereka memasukkan data-data, ternyata sebagian dari data itu adalah data yang dicatut. Kenapa bisa begitu? Ya artinya manajemen dari partai politik kita belum baik ya. Sebenarnya kan upaya untuk membuat SIPOL, pendaftaran partai politik dan mencantumkan anggota partai politik itu upaya untuk memperbaiki manajemen di partai politik sebenarnya. Seharusnya bisa digunakan oleh partai politik. Tetapi ternyata banyak yang mengambil jalan pintas gitu, memasukkan data yang tidak dikenal dan lain sebagainya. Itu akhirnya terjadi seperti itu. Nah seharusnya memang partai politik yang mencatut nama itu seharusnya dapat sanksi. Saya tidak tahu kenapa kok tidak terdengar sampai sekarang sanksi terhadap partai-partai yang mencatut nama orang yang bukan anggota partainya.
Oke, kemudian yang ketiga masalah relasi KPU Bawaslu ini kembali saya ulang lagi karena akan selalu terulang nih di setiap pemilu gitu. Saya sering ngobrol dengan komisioner KPU di mana, di Sumatera di mana, memang ada kesan bahwa kerja-kerja KPU itu seperti terganggu gitu, oleh pengawas pemilu. Tapi memang itu amanat undang-undang ya Bu. Ada pengawas pemilu, ada Bawaslu, ada KPU gitu. Nah, mekanisme kerja seperti sekarang ini akan selalu memunculkan efek masalah relasi KPU Bawaslu yang sering orang katakan sebagai Tom and Jerry gitu ya. Tapi sampai tahap ini terlihat belum ada ya Tom and Jerry. Semoga di pemilu 2024 itu relasi KPU Bawaslu tetap harmonis gitu. Nah, kemudian efektivitas Gakumdu. Sampai pemilu kemarin Gakumdu itu masih belum efektif ya. Kenapa? Mungkin kita bisa lihat bahwa ya inilah akibat dari adanya 3 institusi di dalam satu institusi Gakumdu itu. Jadi kan ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan gitu ya. Nah, karena 3 institusi itu maka pengambilan keputusan tentu akan selalu sulit gitu ya. Nah, tetapi mudah-mudahan di pemilu 2024 ini Gakumdu menjadi lebih efektif gitu ya. Karena kita kan ingin pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang menjadi filter integritas. Apa artinya? Bahwa kecurangan, pelanggaran pemilu itu harus ditindak supaya nanti hanya orang-orang yang berintegritas saja yang bisa menjadi pemimpin gitu ya, dan tidak lagi ditentukan oleh isitas gitu ya, tapi ditentukan oleh integritas dan oleh kapasitas tentu saja. Kemudian masalah geografis, nah ini selalu muncul masalah-masalah geografis, karena memang geografi kita memang tidak semuanya mudah dijangkau ya. Banyak sekali daerah-daerah yang memiliki kesulitan geografis. Kemudian masalah laporan dana kampanye. Nah, kenapa masalah laporan dana kampanye itu menjadi permasalahan? Karena begini, kita kan tadi ingin menciptakan pemilu sebagai filter integritas. Kemudian kita juga tahu pemilu itu luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil, Bapak Ibu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, salah satu untuk mewujudkan keadilan itu salah satunya adalah memberikan keadilan dari sisi pembatasan dana kampanye, gitu ya. Pembatasan dana kampanye. Jadi agar kemudian kampanye itu, pemilu itu tidak tersandera oleh uang. Kalau tidak dibatasi nanti yang banyak uangnya yang akan lebih memungkinkan untuk menang. Tapi kalau dibatasi maka unsur keadilannya menjadi muncul gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat laporan dana kampanye gitu. Nah, tetapi sampai pemilu lalu laporan dana kampanye itu masih hanya formalitas, gitu. Kampanye, misalnya kampanye terbuka habis 100 juta dilaporkan 15 juta, misalnya seperti itu. Nah, itu sering terjadi gitu. Dan audit, lembaga audit itu lembaga audit pun tidak bisa berupaya secara maksimal gitu. Alasannya ya karena anggaran yang sedikit dan lain sebagainya. Nah, jadi ke depan mungkin di pemilu 2024 laporan dana kampanye itu bisa menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Baik itu penyelenggara ataupun pengawas atau pemantau. Bapak Ibu yang ingin menjadi pemantau ya juga diharapkan mampu memantau laporan dana kampanye dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk menghindarkan pemilu kita didominasi oleh kekuatan uang gitu. Ya, demokrasi kita memang demokrasi liberal di mana uang itu sangat menentukan. Gitu. Tetapi kita bisa meminimalisirnya dengan aturan-aturan yang membuat sedemikian rupa agar kontestasi itu adil gitu. Jadi misalnya semua kontestan mengeluarkan uang katakanlah 1 miliar atau perorangan bisa menyumbang 1 miliar maksimal. Kemudian korporat bisa berapa gitu ya. Nah, tidak bisa melewati dari batas itu. Nah, kemudian yang terakhir kelelahan di KPPS tadi sudah disebutkan dulu gitu. Jadi di 2019 kita memang mendapati masalah yang tragis sekali. Lebih dari 800 jiwa melayang karena kelelahan KPPS.
di 2019. Kenapa sampai seperti itu? Karena pencapaian yang sangat, pencapaian yang teramat sangat, kerja 24 jam terus menerus tanpa berhenti gitu ya, karena harus selesai kan dalam 24 jam gitu ya. Dan itu kemudian banyak sekali orang-orang yang tidak kuat jantungnya, tidak kuat fisiknya dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi korban. Kalau 800 nyawa itu tidak sedikit, banyak sekali, dan itu tidak boleh terulang lagi. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi tidak boleh memakan korban lagi. Ada beberapa solusi, diantaranya pertama, misalnya gini, misalnya mengurangi jumlah pemilih tiap TPS. Katakanlah di Jawa, misalnya tiap TPS itu 400, diturunkanlah nanti. Misalnya gitu, ada kebijakan untuk menurunkan jumlah pemilih tiap TPS, dan demikian kan nanti rekapitulasinya akan lebih sedikit, lebih cepat, gitu ya. Tetapi tentu saja konsekuensinya kalau dikurangi jumlah pemilih per TPS, ya anggaran akan bengkak. Nah, tentu saja Pak Iim nih jangan pelit-pelit nanti ya Pak kepada KPU kalau minta anggaran tambahan untuk tambah KPPS, ya, demi nyawa rakyat tuh. Yang kedua, bisa saja bila ada e-rekap. Saya dengar KPU sudah ada ide untuk e-rekap. Semoga bisa diwujudkan. Tetapi saya ingatkan bahwa itu sangat beresiko sebenarnya. Kenapa? Pemilu di kita itu kan pesta, ya kan? Begitu rekapitulasi si A, wah rame gitu kan. Kemudian si B, gitu, rame sekali. Nah kalau e-rekap, begitu orang milih di monitor, langsung hasilnya ada gitu. Tidak ada proses pesta itu. Nah tentu itu memunculkan resiko bahwa nanti akan ada orang-orang yang kalah yang yang curiga. Jangan-jangan ini salah nih. Algoritma kan bisa salah. Algoritma pemrograman di komputer itu bisa salah. Nah masalahnya adalah mampu tidak KPU memunculkan trust di masyarakat bahwa program yang diciptakan oleh KPU itu tidak ada error. Karena begitu ada error, orang memilih A, datangnya ke C. Orang memilih B, suaranya terus ke C. Gitu. Bisa saja seperti itu. Nah itu resiko yang seperti itu yang harus dihilangkan dulu. Jadi trust dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat itu harus penuh. Lanjut.